Oke, kemarin kita sudah belajar terkait dengan persamaan garis ya dan bidang. Jadi saya review sedikit. Jika kita bicara garis, kita bisa nyatakan di ruang ya, terutama di 3 dimensi. Kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan parametrik. R sebagai fungsi dari T sama dengan R0 ditambah M kali T gitu ya. Di mana R0 adalah titik pada garis yang bersesuaian dengan nilai T sama dengan 0, M adalah vektor gradien, dan T adalah suatu parameter aja ya, parameter bilangan real biasa gitu. Ya, dalam kartesian tentunya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk XT sama dengan X0 ditambah MX kali T, YT sama dengan Y0 ditambah MY kali T, dan ZT sama dengan Z0 ditambah MZ kali T gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membentuk suatu garis ya. Tadi kita bisa start dari satu titik satu vektor atau dari dua buah titik gitu ya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, di sini juga kita sudah bahas, misalkan kita punya satu titik satu garis, gitu. Berapa jarak dari titik ke garis tersebut? Ya, di sini ada ya, kita sudah hitung pakai proyeksi dan kita dapatkan persamaannya gitu. Secara umum gitu, ini berlaku di sembarang dimensi gitu ya, di dua, baik di bidang maupun di ruang. Sehingga kita kemarin sudah lihat contohnya, jarak dari suatu titik ke garis yang melalui dua buah titik. Jadi kita harus konstruk dulu persamaan garisnya. Setelah kita konstruk persamaan garisnya, kita bisa hitung langsung berapa jarak dari titik tersebut ke garis ya. Nah, kalau garis dinyatakan oleh suatu vektor yang kita sebut sebagai vektor gradien, ya, jadi titik-titik yang dia paralel sebenarnya terhadap yang melalui titik R0 dan paralel dengan vektor M. Kalau bidang itu tidak oleh vektor gradien, tapi oleh vektor normal ya. Jadi pada dasarnya bidang itu adalah titik-titik yang vektornya dari R0 itu tegak lurus terhadap normal ya. Nah, jadi n dot r minus R0-nya sama dengan 0, sehingga itu adalah persamaan bidang secara umum, sehingga kita bisa dapatkan secara umum bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia linear. Nah, sekarang bagaimana kita konstruk bidang tersebut? Ya, kalau kita punya vektor normal dan satu titik itu cukup tentunya. Atau kita punya dua buah vektor sembarang yang tidak sejajar dan satu titik, itu juga cukup. Dari dua vektor itu kita bisa bikin vektor normalnya, dan satu titik di bidang itu untuk R0 sebagai titik referensi. Nah, kemudian 3 titik segaris juga cukup, kita bisa konstruk N-nya, dan kita bisa pilih salah satu titik itu sebagai titik referensi ya, dalam hal ini RA misalkan, sehingga persamaan bidangnya bisa kita konstruk langsung. Dan kita juga punya persamaan parametrik untuk bidang ya, bisa juga. Nah, sekarang sama halnya seperti kemarin. Kalau kita punya suatu titik dan sebuah bidang gitu ya. C misalkan. Sebut aja bidang M gitu. Di mana titik C tentunya tidak berada di bidang M. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemarin kita mencari jarak terdekat ya dari titik ke bidang,
sekarang ke garis. Sekarang kita pengen coba bagaimana mencari sebuah atau jarak dari suatu titik ke sebuah bidang gitu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah bidang, misalkan ini adalah bidang kita gitu. Ini adalah bidang M, ada normalnya, vektor normalnya. Normalnya. Kemudian kita punya titik di C di sini misalkan. Nah, berapa jarak dari titik ini ke bidang ini misalkan ya. Tanyakan. Ya ini bidang misalkan. Titiknya ini titik C misalkan. Nah, pada dasarnya sebenarnya idenya sama ya dengan yang kemarin. Ketika kita nyari jarak terdekat dari titik ke suatu garis, mana? Nah ini ya. Pada dasarnya kita mencari sebuah titik gitu ya, di mana titik tersebut apa namanya? Titik di bidang. Kalau ini titik di garis kemarin, di mana jarak antara dua titik ya, antara titik di garis tersebut dengan A itu terpendek. Nah, karena dia terpendek, maka tentunya dia harus tegak lurus. Dia harus tegak lurus. Dalam hal ini, kalau ini berarti kita kemarin bilangnya ini adalah vektor D ya kemarin, di mana vektor D itu jarak dari titik sembarang ke A ini, titik pada garis ke A ini dia tegak lurus terhadap M. Dia tegak lurus terhadap M. Sini kita bisa konstruk vektor D-nya. Panjangnya menyatakan jarak terdekat dari titik A ke garis L. Nah, sekarang juga ini sama sebenarnya. Jadi kita pada dasarnya kita akan mencari suatu titik ya, suatu titik di bidang, sedemikian sehingga jarak antara titik C dengan titik tersebut itu terpendek ya, terpendek. Nah, jadi kalau saya misalkan ini titik yang kita tinjau ada di sini, nah, berarti kalau ini adalah vektor R min R0 ya. Nah, sehingga C ke R0 itu memiliki titik yang jarak yang paling pendek, sehingga vektor ini dia tegak lurus terhadap bidangnya. Dia tegak lurus terhadap bidang ini kita sebut vektor D juga. Dia tegak lurus terhadap bidang karena dia tegak lurus terhadap bidang, dan kita tahu vektor N juga tegak lurus terhadap bidang, maka vektor D itu haruslah sejajar terhadap vektor normal ya. Dia pasti sejajar terhadap vektor normal. Nah, jadi kita tinggal tinggal hitung saja gitu. Nah, itu tidak terlalu rumit sebenarnya. Nah, jadi kalau saya
potong, saya slice gitu biar kelihatan. Jadi saya slice, gimana yang slice-nya ya? Oke lah, ini titik nolnya di sini gitu. Jadi ini adalah vektor R-nya. S ini adalah vektor RC. Ini adalah R0. Nah, bagaimana kita menghitung vektor D? Bagaimana kita menghitung vektor D? Nah, tentunya kita juga punya vektor ini ya. Kita punya vektor ini. Sinilah ya, boleh. Ini adalah berarti vektor apa? R0 min RC min R0. Tentunya. Nah, jadi kalau saya gambarkan titiknya, kalau saya gambarkan segitiganya, maka saya punya vektor ini. Ini ada vektor D. Kemudian ada vektor R min R0. Dan ada vektor RC min R0 ya. Karena D itu sejajar dengan N, maka kita tinggal hitung saja. Jadi gimana tuh vektor D? Yang kita nggak tahu kan sebenarnya vektor R-nya kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi kalau saya, tapi karena dia sejajar dengan N ya, karena dia sejajar dengan N, jadi kalau saya dot product, kalau saya proyeksi vektor RC min R0, ya, vektor RC min R0 sepanjang arah N, ya, sepanjang arah normal, maka kan itu sebenarnya adalah vektor D. Vektor D. Jadi vektor D adalah proyeksi vektor RC min R0 sepanjang arah normal ya. Sepanjang arah normal. Tapi tentunya negatif karena arahnya ke belakang ya. Karena arahnya ke belakang dan normalnya ke atas. Saya gambarkan juga normalnya mungkin ya. Jadi ini vektor normalnya dia sejajar dengan D. Nah, jadi kita tinggal hitung vektor normalnya, normal yang head ya, normal yang head. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang proyeksi juga sebenarnya. Proyeksi vektor mana? Nah, ini ya. Itu A dot B A. Nah, jadi saya tinggal ngitung bahwa vektor D itu sama dengan N, ada minusnya, N dot R C min R0 arah N.
Ini adalah vektor yang kita punyanya. Sehingga apa namanya? Kita tinggal pilih, bukan tinggal pilih. Kalau untuk mencari jarak antara titik ke bidang, itu kita tinggal ngitung panjang D-nya, atau D, sama dengan panjang dari N didot dengan RC min R0. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Kita bisa ambil contoh, misalkan kita akan belajar dulu bagaimana konstruksi suatu bidang, misalkan ya. Oke, misalkan ini ya. Kita ambil contoh, misalkan tentukan samaan bidang yang melalui 3 titik, misalkan ya. Melalui titik A, dan 111, titik B, 230, dan C 01 min 2. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita punya 3 buah titik di sini, A, B, dan C. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan ketiga titik persamaan bidang dari sini? Nah, kemarin kalau saya punya 3 titik, ya, ketika kita mengkonstruksi 3 titik yang tidak segaris, maka pada dasarnya kita tinggal menentukan titik normal. Nah, dalam hal ini sebenarnya pertama kita pilih titik dari 3 titik tersebut, ya, titik sebagai referensi, sembarang saja, bisa A, bisa B, bisa C. Nah, di sini kita bisa pilih titik A misalkan. Nah, kemudian kita cari posisi relatif, ya, posisi relatif titik B dan titik C relatif terhadap A. Nah, kemudian kita cross, setelah kita cross maka kita dapatkan vektor normalnya. Nah, misalkan dari 3 titik ini kita bisa bikin bisa tentukan bahwa R0-nya sama dengan RA misalkan. Berarti sama dengan minus I plus J plus K. Gitu. Nah, kemudian kita tinggal hitung posisi relatif B dan C terhadap A. Jadi kalau saya punya RB dalam basis kartesian, berarti ini adalah 2I plus 3J, dan RC
sama dengan J min 2K gitu ya. Maka kita bisa hitung posisi relatif B dan C terhadap A. Kita bisa hitung berarti RB min RA sama dengan berapa RB min RA, berarti jadi 3I min 2 plus 2J plus K. Dan satu lagi RC min RA sama dengan minus I min 3K ya. Setelah kita punya posisi relatif B dan C terhadap A, situ kita bisa hitung normalnya. Jika saya hitung normalnya, saya tinggal hitung aja bahwa N itu adalah, pilih aja misalkan RC min RA, kita cross dengan RB min RA gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau saya cross berarti jadi apa tuh? Berarti kan saya punya minus I min 3K cross dengan 3I plus 2J plus K. Ingat kan kalau nggak cross 3 vektor, saya bisa bikin pakai notasi yang gini ya. Determinan min 1, 0, min 3, 3, 2, 1. Jadi sama dengan di sini 0, 6I ya 6I ditambah J berarti min 9 plus 1 J tambah 2 K. Jadi saya dapatkan 6I min 8J min 2K. Nah, ini adalah vektor normal yang kita punya ya. Sebentar. Ada yang salah ya. Yang RB kurang RA itu, Pak. RB kurang RA. Itu bukannya min K ya, Pak? Min K ya harusnya ya, betul. Iya. Ini min K. Sama RC kurang RA, harusnya I kurang 3K. Ya, betul. Berarti ini I. Berarti ini 1. Ini min 1 gitu ya. Berarti kalau gitu yang berubah ini jadi plus 2. I nggak berubah. J-nya tetap. K-nya yang berubah. Ya, K-nya berubah jadi plus 2. Ya, benar. Nah, kita sudah punya ini. Nah, kemudian kalau saya tinggal pilih, saya kan tadi pilih R0-nya sebagai RA, maka kita punya persamaan bidangnya. Persamaan bidangnya adalah saya punya N dot R min R
0 sama dengan 0. Karena R0-nya saya pilih sebagai A, ya, saya pilih sebagai A, maka saya punya di sini 6I min 8J plus 2K. Saya dot dengan R min R0, R0-nya adalah RA ya, jadi X plus 1. Sini saya kurung dulu. Jadi X plus 1I ditambah Y min 1J ditambah Z min 1K. Sama dengan 0. Ingat dot itu tinggal kaliin aja I ke I, J ke J gitu ya. Jadi saya punya 6 X plus 1 minus 8 Y min 1 ditambah 2 Z min 1 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan ya. Kalau saya sederhanakan, kita kali-kaliin aja, kemudian kita keluarkan. Ini bisa saya bagi 2 semua, menjadi 3X min 4Y plus Z. Konstannya jadi berapa? 3 plus 4, 7. 7 min 2. 3 plus 4, 7. 7 min 1. 6. Sama dengan 0. Persamaan bidang. Oke. Ada pertanyaan dulu? Yang untuk R, vektor R min R0, Pak. Ya. Nah, jadi R itu kan sembarang titik di bidang. Nah, ini nih, kalau kita lihat di sini definisinya R adalah vektor posisi sembarang di titik di bidang. Jadi selalu kita bisa asumsikan bahwa R itu sama dengan XI plus YJ plus ZK. Nah, jadi di sini karena R-nya adalah kita pilih sembarang titik di bidang, warna lain. Jadi R-nya adalah XI plus YJ plus ZK, sedangkan R0-nya sama dengan RA. Jadi ketika kita hitung R minus R0 sama dengan, ya kita tinggal kurangi saja R dengan RA, ya, karena RA-nya di sini minus I plus J plus K, sedangkan R-nya adalah X plus Y plus J, XI plus YJ plus ZK, maka saya punya di sini X plus 1 I ditambah Y min 1J ditambah Z plus 1K. Sorry, Z min 1. Oke. Di koefisien yang sebelum IJK-nya itu aja dilakukan selisih ya, Pak ya? Iya, kan kalau vektor gitu, yang I dengan yang I aja dikurangi atau ditambah, yang J dengan yang J, yang K dengan K. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sekarang misalkan berdua tentukan jarak dari titik P misalkan ya 1 min 2,3 ke bidang M misalkan, di mana bidang M itu punya persamaan 3X min 2Y misalkan
plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya jaraknya, kita punya titiknya dan punya persamaan bidangnya. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan bidangnya, bagaimana sih sebenarnya kita menentukan normalnya? Karena untuk nyari jarak titik ke bidang, ini yang kita butuhkan adalah vektor normal ini. Nah, jadi kita harus konstruk normalnya. Nah, kemarin kalau saya punya vektor normal, nyari persamaan bidang tuh sederhana gitu ya. Nah, sekarang dibalik, kalau saya punya persamaan bidang, bagaimana kita mencari vektor normalnya? Kalau saya punya bidang 3x min 2y plus z plus 1 sama dengan 0, vektor normalnya berapa? Ada ide nggak? Nyari vektor normalnya. Nggak ada? Kita lihat, balik lagi ke persamaan bidang. Ini dia. Persamaan bidang itu adalah n dot r min r0 sama dengan 0. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kita bisa bongkar jadi yang bawah ini jadi nx dikali x min x0 ditambah ny dikali y min y0 ditambah nz dikali z min z0. Kemudian kita bongkar lagi sehingga saya bisa tuliskan secara umum jadi ax plus by plus cz plus d sama dengan 0. Di mana kalau saya kali-kalikan ya ini jadi a-nya itu adalah nx, b-nya adalah ny, c-nya adalah nz. Oke. Dari situ sebenarnya kita bisa langsung kan dapat normalnya. Nah, jadi kalau dikasih tahu persamaan bidang, dari mana kita dapat persamaan normal? Dari mana kita dapat vektor normalnya? Ya vektor normalnya kita dapat dari koefisien-koefisien di depan ini. Nah, jadi kalau saya persamaan bidangnya adalah 3x min 2y plus z plus 1 sama dengan 0. Dari sini maka vektor normal bidangnya X-nya 3. n, berarti x-nya adalah 3. 3i minus 2j plus k. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau dari sini kita punya vektor normalnya berapa yang sebelumnya? 3i minus 4j 4j plus k. Terus kenapa beda Pak hasilnya? Ya ini kan sebenarnya vektornya sama sebenarnya, cuman yang atas itu kita kaliin 2 gitu kan. Nah, ingat kalau saya kaliin bilangan positif arahnya kan nggak berubah. Ya. Jadi yang perlu itu kan sebenarnya yang kita perlukan itu adalah arah normalnya, bukan besar vektor normalnya sebenarnya. Yang kita perlukan adalah arahnya. Jadi mau kita pilih n-nya 6 min 8 plus 2 maupun 3 min 4 plus 1 itu no problem. Dia sama aja. Yang penting arahnya nggak berubah. Nah di sini juga sama, vektor normalnya kita dapat 3 min 2 plus 1. Atau saya bisa pilih misalkan, boleh nggak saya tulisnya begini Pak, 6 min 4 minus 4 plus 2. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Atau malah saya tuliskan begini,
3,2, 1. Iya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama dia cuma scaling aja. Tapi kalau komponennya kita ubah, itu jadi nggak boleh. Misalkan jadi 3i atau saya tuliskan misalkan saya kalikan 3 misalkan 9i minus 4j minus 6j, tapi yang k-nya saya cuma kaliin 2 misalkan. Plus 3. Nggak boleh. Ini nggak boleh karena arahnya udah berubah karena dia bukan lagi scaling, ya. Yang i-nya, yang ij-nya dia dikalikan 3, di scaling dengan 3, yang k-nya dia kita scaling dengan 2. Nah, itu mah berarti arah vektornya udah lagi berubah gitu ya, udah berubah sama. Jadi nggak boleh. Oke. Nah, kenapa begitu? Nah, tapi kan yang kita perlukan sebenarnya adalah vektor arahnya aja ya. Jadi normal head-nya. Jadi yang kita perlu adalah normal head-nya. Jadi saya bisa hitung sebenarnya adalah panjang dari normalnya. Kalau saya hitung panjang dari normalnya yang atas saja, itu kan berarti akar 9 4 plus 4 1. plus 1. Jadi akar 14 kalau pakai yang atas. Sehingga normal head-nya dibagi n sama dengan, jadi saya punya 3i 2j plus k per akar 14. Anda bisa hitung, kalau Anda hitung pakai ini, yang bawah Anda hitung besar vektornya, kemudian Anda hitung normal head-nya pakai yang di bawah itu, hasilnya pasti sama dengan yang ini, karena arah. Sekarang kita mendapatkan vektor normalnya. Sekarang yang kita perlukan satu lagi adalah kita harus mencari titik di bidang sebagai referensi dalam hal ini. Bagaimana kita mencari ya, pada dasarnya sebenarnya karena kita punya persamaan bidangnya, paling mudah itu Anda tebak, Anda pilih aja pilih aja 2 dari 3 gitu kan. Itu kan kalau kita mau nyari titik di bidang, normalnya. Nah, bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, yang paling mudah kan titik R0 itu kan berarti X0i, Y0i, Y0j plus Z0k. Dan X0, Y0, Z0 itu harus memenuhi persamaan bidang itu 3X min 2Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi yang paling mudah itu Anda tebak aja, ya, bukan Anda tebak, kita pilih saja gitu ya. Saya pilih saja, jadi R0 itu kan bisa saya tuliskan, misalkan sebagai X0i plus apalagi Y0j plus Z0k gitu. Nah, kemudian saya tinggal pilih saja, jangan dipilih dua-duanya, jangan dipilih tiga-tiganya ya. Jadi saya pilih dari X0, Y0, Z0 itu saya bisa pilih 2. Paling gampang misalkan saya pilih Z0-nya sama dengan 0, salah satu saya pilih sama dengan 0. Nah, kalau saya pilih salah satu sama dengan 0, maka kita punya, kalau saya substitusi ke persamaan di atas, ke persamaan bidang, maka X0 dan Y0 haruslah memenuhi 3X0 min 2Y0 plus 1 sama dengan 0, karena Z0-nya sama dengan 0. Berarti saya punya di sini 3X0 ditambah sama dengan 2Y0 plus
1. Nah, ya udah, berarti dari sini mah tinggal di min 1, sorry. Tinggal dibikin aja, dipilih lagi, tebak aja mana yang memenuhi. Kalau saya tebak berarti paling gampang Y0-nya saya pilih 2 misalkan. Kalau saya pilih Y0-nya sama dengan 2, berarti X0-nya berapa yang memenuhi? 1. 1 ya, berarti ya. Karena 2 kali 2 kurang 1, 3 X0 sama dengan 3, X0-nya 1. 3 bagi 3. Jadi di sini kita sudah punya tuh R0-nya. Jadi R0-nya sama dengan berapa? I plus 2J. 2J. Akalnya kan 0 ya. Nah, di sini mudah. Jarak antara titik ke bidangnya tinggal dihitung aja, berarti N dot dengan RC min. Jadi kita tinggal hitung bukan RC, RP. Hitung posisi. Kita hitung RC RP min. Kalau saya pilih RP-nya adalah I min 2J J 4J ini jaraknya dan kita tinggal dot saja. Karena di sini nggak ada I ya, jadi ada pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu? Oh, Pak. Berarti yang 3x0 min 2y0 plus 1 sama dengan 0 ini tadi kembali ke yang bidang M tadi ya Pak, persamaannya. Ya, dengan Yes, Z0-nya karena kita ya, sudah Pak. pilih sama dengan 0 ya. Jadi gitu. Ya Pak. Ya, dan tidak harus ya. Ini tidak harus seperti ini. Kita bisa pilih titik yang lain misalkan. Misalkan kita pilih titik yang lain. Apakah sama atau enggak? Misal kita pilih R0 yang lain. Tadi kan R0-nya adalah X0I plus Y0J plus Z0K. Di mana tentunya kita harus punya 3X0 sama bidangnya apa tadi? Minus 2Y0 plus Z0 plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang. Jadi titik X0, Y0, Z0 itu plus 1. Titik X0, Y0, Z0 itu
itu memenuhi persamaan bidang. Artinya ini tuh maksudnya adalah titik X0, Y0, Z0 itu berada di bidang. Karena dia memenuhi persamaan bidang. Berada di bidang M. Nah, sebenarnya kita bisa ngitung begini tadi, ditebak-tebak. Tapi yang paling mudah tadi saya bilang kita pilih aja salah dua. Nah, salah duanya gimana Pak ngitungnya? Ya udah, saya tebak aja misalkan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Sepertiga ya. Sepertiga. Jadi sekarang saya punya R0-nya yang lain. R0-nya tidak lagi I plus 2J, R0-nya saya punya min sepertiga I. Oh, berarti boleh seperti itu juga Pak ya? Nah, kita lihat aja boleh nggak? Oh gitu, ya Pak. Ya. Kita kan dapat begini sekarang. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung posisi relatif P terhadap R0 sekarang. Berarti kan setelah itu RP min R0 sama dengan RP-nya adalah min sepertiga I, saya tulis aja dulu. Minus, salah ini mah R0-nya. RP-nya berapa tadi? I min 2 minus 2J plus 3K. 3K. Minus min sepertiga I. Jadi berapa tuh? 5/3, 4/3 ya? 2/3. Kan jadi plus, minus, 1 ditambah 1/3. Oh iya Pak. 2J plus 3K. Nah, sekarang tinggal kita dot aja. Kita dot antara N dengan RP min R0. Jadi jarak P ke bidang M. Apa jarak P tadi? D sama dengan mutlak dari N dot RP min R0. Sama dengan mutlak. Nah, kita lihat aja di sini. Bagian I-nya di sini adalah 3/14. Sedangkan di sini adalah 4/3. Kita tinggal kalikan aja. Berarti kan 3-nya habis, jadi tinggal 4/14. Ditambah yang J-nya di sini min 2, di sini min 2. Kalikan jadi 4/14. Ditambah yang K-nya di sininya 3, di sini berapa? 1. Jadi 3/14. Nah, kalau kita jumlah jadi 11/14. Sama. Jadi nggak pengaruh sebenarnya. Selama kita bisa dapatkan titik di bidang, Anda pilih yang manapun nggak ada masalah. Oke, pertanyaan dulu. Tidak Pak, Jelas ya? jelas. Jadi ini sebenarnya prosedural sekali pengerjaannya memang. Gitu ya. Nah ya cuman kadang-kadang tricky aja gitu. Nah, jadi problem mencari jarak titik ke bidang maupun ke garis itu sebenarnya sederhana ya. Sederhana bukan ya, sederhana dalam artian selama titiknya tidak berada di garis ya, atau selama titiknya tidak berada di bidang, ya itu pasti sama dengan ada gitu ya rumusnya. Kalau titiknya misalkan ada di garis,
ya dia tentunya sama dengan 0 jaraknya ya. Kalau di sini juga sama, mencari jarak titik ke bidang, kalau titiknya ada di bidang itu, ya dia pasti sama dengan 0 gitu jaraknya. Karena dot-dotnya pasti sama dengan 0 dari persamaan bidang. Ya. Jadi itu cukup straightforward sebenarnya untuk mencari ini. Persamaan konstruksinya juga tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita tinggal tinggal ikuti saja gitu. Bagaimana idenya gitu ya. Tidak harus hafal rumusnya sebenarnya. Tapi kita bisa lihat idenya. Menghafalkan ide itu kan sebenarnya lebih ya menghafal mengerti dan atau kalau mau menghafal sebenarnya lebih, buat saya sih lebih enak menghafal prosedurnya gitu ya. Apa yang harus kita cari gitu ya pertama segala macam daripada menghafal persamaannya. Dan ini masalahnya cukup sederhana kan idenya gitu ya. Itu cuman proyeksi ke yang sejajar yang tegak lurus terhadap bidangnya gitu. Oke, nah sekarang mungkin lebih seru kalau kita bicara terkait misalkan bagaimana kita mencari jarak antara dua garis misalkan. Bagaimana kita mencari jarak antara dua garis? Emang ada Pak jarak antara dua garis? Ya bisa aja. Bisa aja dalam artian apa syaratnya sebenarnya kalau kita pengen jarak antara dua garis itu tidak sama dengan 0? Ya. Syaratnya ya kedua garis itu tentunya tidak boleh berpotongan. Kalau kedua garis itu berpotongan, ya tentunya jadi sama dengan 0 ya jaraknya gitu ya. Jadi di sini jarak antara dua garis yang tidak berpotongan tentunya ya. Nah, kalau di dua dimensi di bidang, garis yang tidak berpotongan itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu dia cuma garisnya paralel. Garisnya paralel gitu. Kalau garisnya paralel artinya dia punya vektor gradien yang sama, kemiringannya sama. Nah, tapi kalau di bidang, kalau di ruang itu kemungkinannya lebih banyak ya, gradiennya dia tidak harus sama gitu ya. Gradiennya, vektor gradiennya tidak harus sama, maksudnya tidak harus sejajar gitu, vektor gradiennya. Kalau dia vektor gradiennya sejajar ya tentu saja dia tidak akan berpotongan, ya, jelas. Tapi kalau dia gradiennya berbeda juga masih mungkin garisnya itu tidak berpotongan. Ya. Nah, jadi contohnya misalkan begini, saya punya garis L dan garis M misalkan ya. Dia skew itu berarti apa ya? Ya yang jelas dia tidak berpotongan ya, dia cuma melintang gitu ya.
satu sama lain. Kalau di bidang, garis melintang itu ya namanya di bidang, jadi dia pasti berpotongan, tapi kalau ini dia belum tentu berpotongan. Jadi misalkan saya punya, supaya kelihatan bahwa dia tidak berpotongan ya, kita punya bidang seperti ini. Kita punya dua bidang seperti ini misalnya. Satu di sini, satu di sini, dan kita punya dua buah garis. Satu garisnya ke sini, satu lagi garisnya ke sini. Sebut aja ini garis L, ini garis M. Jangan LM ya. Garisnya apa tuh ya? PQ lah gitu ya. Ini garis P, ini garis Q misalkan. Nah, ini garisnya dia tidak berpotongan, jelas karena bidangnya beda, satu di mana, satu di mana. Misalkan ini vektor gradiennya jadi yang ini MP sebut aja gitu. Dan ini vektor gradiennya ke sini. Ini MQ. Ya. Karena di ruang ini memungkinkan, tapi kalau di bidang ini kan kalau saya project gitu ya, saya tekan si P sehingga dia si bidangnya itu berhimpit dengan Q, dia kan motong gitu ya, sebenarnya. Kalau di bidang, nah, tapi kalau di ruang dia enggak. Gitu ya. Nah, ya ngitungnya sebenarnya tidak sulit sebenarnya ya. Kalau dia memang seperti ini, Anda sebenarnya tinggal pilih aja, pilih suatu titik sembarang pada garis P atau garis Q. Misalkan saya pilih titik pada garis Q aja di sini. Nah, saya pilih sembarang, sebut aja titik Q sini gitu. Nah, saya pilih titik Q, dan mungkin juga saya pengen milih titik P di sini. Saya pilih titik P di sini, gitu ya. Nah, sehingga saya bisa konstruk ini. Saya bisa konstruk vektor ini. Nah, saya bisa konstruk vektor ini. Oke. Nah, jadi kalau saya ya. Nah, jadi kalau saya bikin, jadi kan pada dasarnya kalau saya pengen mencari jarak yang terdekat, berarti kan saya harus nyari yang tegak lurus ini ya. Nah, yang tegak lurus ini. Saya harus nyari yang tegak lurus ini. Ya. Ya, nah terus gimana dong caranya?
Kalau saya bisa tuliskan vektor ini sebagai arah n misalkan, di mana n itu berarti haruslah tegak lurus terhadap kedua bidang ini, terhadap dua garis ini. Nah, berarti saya harus cari suatu vektor di mana vektor itu tegak lurus terhadap P, terhadap garis P, dan tegak lurus terhadap garis Q. Nah, tegak lurus terhadap garis P dan tegak lurus terhadap garis Q, artinya vektor N ini tegak lurus terhadap MP. Ya. Jadi kita harus cari vektor N, tidak harus sebut N sih, tapi ya sudah saya sebut N aja, yang tegak lurus vektor P, garis P dan Q. Dan garis Q. Artinya N itu haruslah tegak lurus terhadap MP, dan N haruslah tegak lurus terhadap MQ. Ada ide nggak gimana mengkonstruk suatu vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor tersebut, gitu ya, terhadap MP dan MQ? Ada ide nggak? Perasaan pernah kita ngebahas ini gitu kan? Kebayang-bayang nggak? Vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor. Sini. Jika kita nge-cross, lihat. Kalau saya punya vektor, dua vektor sembarang, A dan B, kemudian saya cross A cross B, maka hasilnya adalah suatu vektor lain, kita sebut vektor C, di mana vektor C ini tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Ya. Ini tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Nah, kalau gitu berarti saya tinggal cross aja. Saya tinggal cross, jadi saya bisa definisikan N itu sama dengan MP cross MQ dibagi besar MP cross MQ. Karena dia vektor satuan. Oke. Nah, terus kalau kita sudah tahu vektor n-nya gimana, Pak? Ya, kalau udah tahu vektor n mah berarti kan jarak antara dua titik itu kan yang jarak antara dua garisnya kan berarti panjang ini yang menghubungkan ini. Saya sebut ini sebagai D, ya D itu adalah tidak lain proyeksi P ke apa namanya? Ke si N topi ini. Jadi D jarak antara dua garisnya. Jarak antara dua garisnya, D tentunya adalah proyeksi, ini kan vektor apa? Ini vektor R Q ya, RP minus RQ benar. P minus RQ, jadi ini kita tinggal hitung aja N, projection RP minus RQ. Oke. Nah, jadi idenya adalah kita pilih kita cari dua titik ya, P dan Q di situ, dan gradien itu, gradien MP dan NQ kita harus cari juga. Nah, kemudian kita cari vektor n-nya dengan cara nge-cross dua vektor gradiennya.
Nah, kemudian kita cari posisi P relatif terhadap Q, posisi relatif atau Q terhadap P nggak ada masalah. Nah, kemudian vektor itu kita proyeksikan ke N, itu adalah jarak antara dua garis. Nah, contohnya misalkan terdapat dua garis P. Garis P itu dia punya persamaan parametrik R sama dengan I min 2J plus I minus K T, gitu. Dan saya punya garis Q, di mana garis Q persamaan parametriknya adalah 2J min K plus J minus I kali T. Tentukan jarak antara kedua garis tersebut. Tulisan saya kebaca nggak ini teh? Kebaca, Pak. Baca ya, jelas ya. Kalau ada yang nggak kebaca, tanyain aja ya. Pak, itu apa maksudnya? Nah, ingat persamaan garis itu kan bentuknya seperti ini ya, bahwa R T itu adalah R0 plus M kali T. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari sini kalau persamaan garis bentuknya udah seperti ini mah tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit dalam artian ya udah, berarti kan ini R0-nya, ini adalah M-nya gitu ya. Nah, jadi kita bisa pilih karena ini jadi kan kita kan harus milih titik P dan Q. Ya, kita harus milih titik P dan Q di bidang sembarang sih. Kita bisa pilih titik P dan Q di bidang sembarang. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa pilih sebenarnya titik P-nya, ya udah ini saya pilih sebagai titik P, RP-nya ini saya pilih sebagai M. Ya ini mau udah jelas M P. Yang ini adalah RQ-nya, yang ini adalah MQ-nya. Nah, untuk mencari RP dan RQ sekali lagi tidak harus begitu. Kalau bentuknya secara umum itu paling gampang Anda masukkan aja T-nya berapa gitu ya. Anda pilih T-nya sama dengan 1 gitu ya. Itu pilih sebagai P, RP gitu boleh aja. Atau masukin T-nya sama dengan 2 gitu. Itu pilih sebagai RP boleh. Atau T-nya sama dengan 0, Anda masukkan sebagai RP boleh juga. Yang ini kita pilih berarti ketika T sama dengan 0. Kalau saya milih T sama dengan 0, saya dapatkan titik di situ, jadi itu kita pilih sebagai RP. Ya. Dan ke yang Q juga sama, saya pilih T sama dengan 0, saya pilih itu sebagai RQ. Tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus T-nya sama dengan 0. Gitu ya. Bisa T sama dengan 1, 2, 3, min 1, min 2. Gitu. Tidak ada masalah. Tapi kan paling gampang masukin T-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah punya sebenarnya RP, RQ, MP, MQ-nya. Nah, kita tinggal cari vektor N-nya. Vektor N, berarti kita tinggal hitung dulu MP cross MQ-nya. P-nya adalah 1, min 1, 1. Jadi hasilnya adalah I plus
2J plus K. Benar nggak atau salah ya? 0 min 1 plus J itu berarti J plus J. Itu 0 yang ke 1 0 ya betul. Nah, berarti ini gampang ngitung besarnya MP MQ. Ini tentunya sama dengan akar 1 plus Akar 3. ya akar 3. Nah, ini saya bisa hitung vektor N-nya. Berarti I plus J plus K per akar 3 ya. Vektor N-nya. Kemudian setelah vektor N apa? Kita cari posisi relatifnya. Ya. Posisi relatif P terhadap Q ya, atau Q terhadap P nggak ada masalah sebenarnya karena kita dimutlak nantinya. Jadi kita cari aja RP terhadap Q. Sekarang kita hitung posisi relatif P terhadap Q. Berarti kita hitung RP minus RQ. Nah, kita hitung aja RP-nya ada, RQ-nya ada. Q nggak ada I ya, jadi sini I tetap min jadi min 4 plus K. Kita udah punya begini, ya tinggal di dot saja, berarti jarak antara dua garis tersebut jarak antara dua garis itu adalah D sama dengan R. Sama dengan berarti di sini 2 per akar 3 4 per akar 3 jadi 2 per akar 3. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini adalah jarak antara dua garis yang tidak berpotongan. Nah, kita juga sebenarnya bisa cari jarak antara garis dengan bidang misalkan. Ya, idenya sebenarnya sama aja sih, jarak antara garis dengan bidang. Ya, ini semua sih pada dasarnya kita bisa merubah, bukan merubah ya. Apa namanya? Mereduksi gitu kasus antara semua ini jadi kasus jarak titik ke bidang atau ke garis gitu ya sebenarnya. Kita juga bisa pilih misalkan intersection
atau sudut yang dibentuk dua bidang misalkan. Kalau sudut yang dibentuk dua bidang, ya sederhana sebenarnya. Ya dia harus intersection, harus berpotongan. Nah, misalkan kita punya dua buah bidang. Dua buah bidang. Sebut aja M dan N. Jadi secara umum bisa saja berpotongan gitu ya. Ini bidang M-nya misalkan. Kemudian ini bidang N-nya. Atau saya pilih biar kelihatan aja ya. Satu saya bikin dia mendatar, tidak harus, ini cuma ilustrasi aja. Satu lagi saya bikin dia ke sini. Terlalu miring. Saya tadi nggak terlalu bisa kejauhan, nggak terlalu bisa ngegambar, jadi mohon maaf kalau gambarnya nggak bagus. Saya perpanjang, ini kita perpanjang. Seperti ini kira-kira. Sebut aja ini bidang M, ini bidang N. Bidang N. Nah, kalau kita lihat, dia berpotongan. Dia ada intersection di sini berpotongan. Potongannya tentunya berupa garis di sini ya. Saya pakai warna yang lain. Saya pakai warna merah. Nah, jadi perpotongan antara dua bidang itu selalu berupa garis. Nah, ini adalah garis perpotongan bidang. Nah, kita bisa cari sebenarnya berapa persamaan garisnya. Kita bisa cari persamaan garisnya. Dan kita bisa lihat sebenarnya bidang ini kan dia membentuk suatu sudut. Ya. Jadi kalau kita gambarkan proyeksinya, saya slice biar gampang melihatnya. Jadi ini adalah bidang N-nya. Ini adalah bidang N-nya. Kemudian ini adalah bidang M-nya. Ini bidang M. Ini bidang N. Nah, kita bisa lihat di sini dia membentuk suatu sudut. Gitu ya. Membentuk suatu sudut, sebut aja sudutnya theta misalkan. Nah, di mana theta itu adalah sudut antara bidang M dan N. M dan N. Itu. Nah, kita tahu bahwa saya bisa konstruk vektor normalnya. Ini adalah M vektor N buat yang M. Dan ini juga ada vektor normalnya. N buat bidang N. Nah, kalau saya perpanjang, perpotongan antara kedua vektor normalnya itu kan sama dengan sama dengan sudut yang dibentuk oleh
vektor ininya ya. Nggak sama sih sebenarnya, dia 180-nya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini vektor normalnya, N yang N, kemudian ini adalah vektor N, M. Kita bisa lihat, theta itu mana ya? Ini theta. Nah, karena ini theta, maka ini 90 min. Ini 90 min theta. Ini juga 90 min theta. Ya. Jadi sudut apit antara NM dengan NM. Ya. Jadi sudut apit antara NM dengan N itu sama dengan 90 min theta ditambah 90 min theta ditambah theta. Ini habis 1, jadi sama dengan 180 min theta ya. Nah, jadi untuk menghitung theta, jadi theta sudut antara dua bidang itu adalah sudut apit antara NM dengan NM, 180 derajat dikurangi dengan sudut apit antara NM, Nah, untuk mencari theta gimana? Ya kita tinggal bikin aja ya cos-nya. Kalau saya hitung cos theta sama dengan cos 180 derajat min sudut apit antara NM dengan NN. Gitu. Nah, karena cos 180 min itu kuadran 2, jadi ini jadi minusnya. Cos sudut apit antara NM, NN. Nah, jadi saya punya, ingat hitung sudutnya kan berarti saya tinggal hitung aja jadi NM dot dengan NM dibagi dengan panjang NM, nah seperti itu. Kita tinggal hitung ini aja. Tinggal ngitung aja kosinusnya gitu ya. Seperti rumus dot produk biasanya, nyari sudut di dot produk ya. Nyari sudut di dot produk kan kita bisa pakai rumus yang ini nih. Nah, yang ini. A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Oke. Nah, nyari perpotongan, nyari persamaan garisnya juga sama ya. Anda tinggal cek aja pakai persamaan parametrik, cari gradiennya, itu tidak sulit sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, menyatakan vektor secara analitik dalam bentuk 3i min 2j plus k itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih, aman. Tapi kita nanti
akan coba menggambarkan kalau sistem koordinatnya sudah kita fix ya. Kalau sistem koordinatnya sudah kita fix, kita akan pelajari sebenarnya bagaimana menggambarkan sebuah vektor dalam notasi yang lain, dan kenapa, terutama vektor posisi ya, dan kenapa menyatakan vektor dalam bentuk seperti itu cukup menguntungkan gitu, terutama nanti terkait dengan transformasi. Kalau saya punya suatu vektor, misalkan dia bergerak atau berotasi ya, atau bertranslasi gitu, seperti halnya suatu partikel yang bergerak, itu lebih mudah kita nanti kita nyatakan dalam notasi yang lain ya, yang nanti kita sebut dia sebagai matriks ya. Ketika kita nyatakan dalam sebuah matriks, dan itu bisa banyak menyelesaikan problem-problem fisika ya, terutama. Nanti kita akan coba aplikasikan. Mungkin kita akan startnya dari fisika gitu ya. Kenapa kita butuh notasi matriks gitu. Atau nanti kita lihat secara umum itu dari geometri juga bisa sih kita start. Oke. Ada pertanyaan dulu? Persamaan garis dan persamaan bidang ini banyak dipakai kalau kita ke struktur geometri ya, yang problem-problem fisik yang menyangkut struktur geometri, terutama di fisika modern sih. Kalau Anda belajar fisika modern semester tahun depan berarti ya, semester depan. Ada pertanyaan dulu? Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke matriks ya. Nggak ada? Belum ada.